Pengertian dan karakteristik model Dick and Carey. Model Dick and Carey adalah model pendekatan sistem atau model pendekatan prosedural yang dikembangkan oleh Walter Dick, Lou Carey, dan James O. Carey. Model ini merupakan model penelitian yang menyarankan agar penerapan sistem desain pengembangannya disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh secara sistematis. Model prosedural Dick and Carey ini merupakan model penelitian yang berorientasi pada pemaparan tahapan penelitian secara deskriptif. Secara umum, tahapan-tahapan dalam penelitian ini terdiri atas 3 bagian, yakni tahap pra-pengembangan, pengembangan, dan pasca pengembangan. Karakteristik model Dick and Carey. Model Dick and Carey memiliki ciri khas dari model lain pada umumnya, yaitu model pendekatan sistem. Model Dick and Carey dikembangkan dengan pendekatan sistem. Artinya, model Dick and Carey ini mengacu pada tahapan umum sistem pengembangan pembelajaran atau instructional system development. Model Dick and Carey memiliki ciri khas dari model lain pada umumnya, yaitu model pendekatan sistem. Model Dick and Carey dikembangkan dengan pendekatan sistem. Artinya, model Dick and Carey ini mengacu pada tahapan umum sistem pengembangan pembelajaran atau instructional system development. Komponen model Dick and Carey. Semua komponen ini berinteraksi dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menilai kinerja dari setiap komponen tersebut, maka kita perlu mengembangkan format evaluasi agar mengetahui apa yang harus direvisi dan ditindaklanjuti. Pada model Dick and Carey, evaluasi dilakukan melalui 2 cara, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif berfungsi untuk menilai efektivitas program, sedangkan evaluasi sumatif berfungsi untuk menentukan kedudukan setiap siswa dalam penguasaan materi pelajaran. Pada tahap awal pengembangan model Dick and Carey ini, dilakukanlah analisis kebutuhan untuk menentukan tujuan program atau produk yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang perlu dipenuhi. Dengan mengkaji kebutuhan, pengembang akan mengetahui adanya suatu keadaan yang seharusnya ada, dan keadaan nyata atau real di lapangan. Setelah kita mengidentifikasi tujuan-tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah menentukan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Langkah terakhir dalam proses analisis tujuan pembelajaran adalah menentukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang disebut sebagai entry behavior yang diperlukan oleh pembelajar untuk memulai pelajaran dan selanjutnya diungkapkan dalam rancangan produk yang ingin kita kembangkan. Pada tahap analisis ini, kita bisa lakukan secara bersamaan atau dilakukan setelah analisis pembelajaran. Menganalisis pembelajar dan konteks yang mencakup kemampuan, sikap, dan karakteristik awal pembelajar dalam latar pembelajaran. Dan juga termasuk karakteristik latar pembelajaran tersebut, di mana pengetahuan dan keterampilan baru akan digunakan untuk merancang strategi instruksional. Selanjutnya, dalam menuliskan tujuan pembelajaran ini mencerminkan tujuan khusus program, prosedur yang dikembangkan berdasarkan analisis tujuan pembelajaran dan pernyataan tentang perilaku awal. Tujuan ini secara spesifik memberikan informasi untuk mengembangkan butir-butir tes. Kita, sebagai pengembang, dapat melakukan penerjemahan tujuan umum atau standar kompetensi yang telah ada ke dalam tujuan khusus yang lebih operasional dengan indikator-indikator tertentu. Langkah berikutnya adalah mengembangkan instrumen assessment yang secara langsung berkaitan dengan tujuan khusus yang juga berguna untuk mengukur perangkat produk atau desain yang dikembangkan. Instrumen yang berkaitan dengan tujuan khusus berupa tes hasil belajar, sedangkan instrumen yang berkaitan dengan perangkat produk berupa kuesioner atau daftar cek, serta ada instrumen wawancara dan observasi untuk mendukung instrumen lainnya. Nah, pada tahap ini peranan strategi pembelajaran yang cocok sangat penting dalam proses pengembangan produk, yaitu
meliputi kegiatan pra-pembelajaran, penyajian informasi, praktek, dan umpan balik. Selain itu, strategi pembelajaran memuat karakteristik media pembelajaran yang digunakan, bahan pembelajaran, dan karakteristik pembelajar. Selanjutnya, dalam mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, meliputi petunjuk untuk belajar, materi pembelajaran, dan media pembelajaran yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan. Tahap selanjutnya adalah merancang dan melakukan evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan oleh pengembang selama proses, prosedur, atau program dikembangkan. Ini dimaksudkan untuk mendukung proses peningkatan efektivitas. Setelah kita memperoleh data dari evaluasi formatif, maka hasilnya dapat diinterpretasikan untuk memecahkan kesulitan yang dihadapi pembelajar dalam mencapai tujuan. Revisi ini dilakukan terhadap proses pembelajaran dari 7 langkah pertama pada model ini. Hasil evaluasi ini dilakukan untuk merevisi pembelajaran agar lebih efektif. Nah, pada tahap terakhir, setelah suatu produk atau program selesai dikembangkan, langkah berikutnya melakukan evaluasi sumatif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas produk secara keseluruhan. Untuk keperluan pengembangan ini, biasanya peneliti hanya menggunakan sampai langkah ke-9, yakni evaluasi formatif, di mana rancangan, proses, atau program sudah dianggap selesai. Akan tetapi, untuk keperluan uji efektivitas rancangan secara menyeluruh, diperlukan uji atau evaluasi secara eksternal. Dengan demikian, diperoleh tingkat efisiensi, efektivitas, dan daya tarik rancangan secara menyeluruh. Produk yang sesuai dikembangkan dengan model Dick and Carey. Model Dick and Carey sesuai untuk produk kurikulum 2013, baik di perguruan tinggi maupun sekolah, khususnya dalam mata pelajaran tertentu yang memiliki tujuan pembelajaran dalam kurikulumnya, guna melahirkan suatu rancangan pembelajaran. Berdasarkan hasil empiris dan pengamatan yang telah dilakukan terhadap model Dick and Carey, diketahui bahwa pengembangan model ini sangat tepat diaplikasikan dengan pengajaran dalam mata pelajaran seperti sastra Indonesia, pendidikan jasmani, dan kesenian. Hal tersebut dikarenakan model pembelajaran ini mengacu pada tahapan umum sistem pengembangan pembelajaran, sehingga model ini tepat diaplikasikan dalam mata pelajaran yang berbasis keterampilan. Nah, model Dick and Carey cocok untuk mengembangkan produk mobile learning karena dengan model ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam mengembangkan produk mobile learning, yaitu dapat mendeskripsikan rancang bangun pengembangannya, kemudian mengetahui validitas pengembangan mobile learning yang dikembangkan berdasarkan hasil review para ahli dan uji coba produk, serta mengetahui efektivitas pengembangan mobile learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran yang menggunakan evaluasi formatif dan sumatif. Modul pembelajaran dapat dikembangkan dengan model Dick and Carey karena model ini menggunakan pendekatan sistem yang mana pendekatan sistem merupakan alat yang sangat baik untuk menjamin keberhasilan perencanaan pembelajaran karena adanya ikatan dan keterkaitan antara dampak pembelajaran, karakteristik pembelajar, aktivitas instruksional, dan penilaian. Kemudian, adanya ikatan dan keterkaitan yang khusus antara strategi pembelajaran dan dampak pembelajaran, serta adanya empiris dan proses pengulangan.